hanya kesabaran kita bisa mengobati duka ya bagi keluarga, bagi anak-anak yang ditinggalkan, juga duka bagi kita semua. Akan tiba waktunya, tapi percayalah, kalian tuh nggak sendirian, ada kita-kita. Saya kira itu aja untuk keluarga. Japra selalu hadir. Ya. Di Japra kalau ada sesuatu pasti telepon saya. Saudara, COVID ini memang nyata di sekitar kita ya. Jadi yang berjuang itu bukan saja orang yang kena COVID, kita juga berjuang supaya nggak kena. Mati-mati juga kita berjuang dengan berjuang menggunakan masker yang benar ya, tidak bertemu dengan hujan itu ya, dengan yang lain-lain itu kan berjuang. Cuma rasa takut sekali hari ini angka COVID 54.600-an tertinggi sejak 14 Maret, 2 Maret tahun 2020. Jadi tertinggi, jadi berbahaya sekali. Dan nggak tahu kenapa pengendaliannya seperti ini, tapi tetap kita gunakan protokol 5M ya. Ini kita protokol 5M. Nah kawan-kawan semua, saya sih dengan Japra ini sangat akrab ketika lebih akrab lagi maksudnya ya ketika Bang Hariman melakukan buka pertandingan catur pertama tahun 2016 ya Bang ya, 2016 2017 dan berlanjut pertandingan yang saya adakan di Sekretariat PGK waktu di Tebet dan berakhir di sektor sekarang ini, sektor yang ada di Duren 3. Saya melihat teman ini memang sangat menyenangkan ya, suka riang, dia sangat gembira, sangat riang kalau berinteraksi dengan siapa saja, seperti nggak ada beban menghadapi problem sosial, masalah kehidupan sehari-hari. Ini betul-betul paling menyenangkan kan. Orang itu kan kalau biasanya kalau ada kesusahan murung ya. Nah, saudara Japra ini saya lihat orang yang sangat menggembirakan dan menyenangkan kalau betul sama orang dan nggak banyak usil gitu. Jadi saya pikir kepergian teman kita ini Japra atau Himawan Sulistyo ya. Kita tentu ditinggal teman yang sangat berarti dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun dalam beberapa waktu kita terpisah karena situasi COVID ini, tapi sebulan lalu kita kan masih sempat ngobrol di interaksi di webinar dengan Japra. Tapi saya 3 kali nggak ikut kalau salah ini, nggak ketemu dengan Japra. 3 kali saat itu karena saya ada keperluan, pertama karena ada webinar sendiri, kemudian keadaan saya juga kurang sehat ya, bukan karena COVID tapi kurang sehat aja. Memang udah tua kan, jadi mungkin kolesterol dan sebagainya. Nah karena itu kita berdoa kepada untuk almarhum, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga dosa-dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima, kuburnya dirapangkan ya, dianugerahkan dan dilimpahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada keluarga juga untuk dapat mengikhlaskan dan kesabaran karena meninggal ini akan sesuatu yang pasti. Jadi tinggal kita juga akan menunggu dengan kematian itu juga berbagai sebab ya, ada sebab sakit, ada sebab jatuh, ada sebab macam-macam. Jadi hanya kesabaran kita bisa mengobati duka ya bagi keluarga, bagi anak-anak yang ditinggalkan, juga duka bagi kita semua. Bang Bursa, terima kasih sekali lagi atas fasilitasnya. Semoga ini menjadi lahan kebaikan buat kita semua dan buat kawan-kawan yang ada di sini. Untuk itu, sekapur siri berikutnya kepada Bang Hariman Siregar, di mana abang kita ini adalah abang yang selalu tak putus-putus membantu kita dalam keadaan apapun. Terima kasih Rinjani, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kan memang biasa kan diskusi rutin kita karena COVID kita kan pakai webinar. Jadi kemarin saya telepon Andre,
besok itu kita bicarain mengenang saudara kita aja, Japra, saya bilang. Karena dengan kita berbagi hari malam ini, jadi kita nggak usah batas-batasin. Siapa yang punya kenangan, silakan aja. Karena hanya dengan berbagi itu kita bisa mengurangi duka kita lah gitu loh. Nanti kembali untuk malam ini saya kira kita kembali kepada kita mengenang Japra dengan baik aja. Karena saya itu gimana ya, Japra ini saya kira baru 2 tahun ya. 2 tahun terus tahun dia datang terus ke acara Indemo tiap Rebo, kadang-kadang bawa anaknya. Seperti kata Bursa itu, senyum aja dia. Senyum. Kadang dia kalau nggak saya sapa, dia nggak jawab. Kadang-kadang dia yang berisik ya tetap yang Rinjani gitu-gitu loh, yang lain-lain. Tapi Japra ini diam aja, ketawa aja. Tapi intinya kita hari ini kita mengenang Japra. Japra ini menjadi semangat untuk menghibur hati kita bahwa ya mereka ya ujungnya kita begitulah, semua kita akan ke sana gitu. Udahlah, dan kita mengenang dia. Kalau ada apa-apa nggak akan, apa yang bisa kita lakukan untuk kalian pasti kita lakukan sekuat tenaga kita. Dan itu bukan inilah, kalian nggak usah ragu-ragu apa yang harus kita, kalau ada yang memang kesulitan yang mesti kita hadapin bersama. Saya kira itu juga untuk keluarga. Jadi kita nggak tahu, memang semua kita memang kata Bursa tadi akan tiba waktunya. Tapi percayalah, kalian tuh nggak sendirian, ada kita. Saya kira itu aja untuk keluarga. Terima kasih sekali lagi. Silakan Rinjani, terusin. Japra itu memang sebenarnya otaknya yang usil. Kemudian dia bisa mengimplementasikan keusilan otaknya itu melalui mulutnya. Japra, panggilan Japra ini lahir sejak dia SMA. Nah, kemudian terjadilah satu komunitas aktif tadi ya, ada Firman Jayadeli, ada Anies Baswedan, ada Rizal Malarangeng. Cuma Rizal ini habis aksi sekali terus ngilang kemana, datang nggak hari ini dia. Japra di dalam bergaul, ya sebagaimana yang disampaikan Bang Bursa, disampaikan Bang Hariman tadi, memang kadang-kadang bisa memecah kebekuan, memecah keseriusan menjadi cair, mencairkan permusuhan teman dan sebagainya lah. Semuanya dibikin enteng-enteng aja sama dia lah. Ya kadang-kadang sesekali dia muncul perilaku masa silamnya yang dulu suka kelai atau barangkali itu kadang-kadang bisa muncul. Nah, untuk itu saya sampaikan mohon maaf pada teman-teman sekalian sebagai orang tuanya Japra saya. Jika ada salah, kurang atau tutur kata yang berlebihan dari Japra dan kemudian menyinggung hati teman-teman sekalian, saya mewakili keluarga dan mewakili Japra sendiri, saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Japra selalu hadir di acara sidang, baik offline maupun online, bisa ganda. Itu buat saya sangat membantu, membahagiakan hati, membesarkan hati gitu. Wajahnya hadir di layar kaca waktu kami sidang offline itu sangat membahagiakan sekali. Jadi saya nggak bisa lupa, dan saya terus berhubungan setelah saya di luar juga, saya makan bareng. Bahkan yang saya sedih tuh 25 menit sebelum Japra menghembuskan nafas, dia masih jawab WA saya gitu loh. Tapi saat Jumhur di penjara, kamu dan Rinjani dan kawan-kawan lain, orang yang nomor 1 di depan untuk membantu mereka. Itulah Japra. Selalu ingin mengajak untuk melihat teman-temannya yang lagi mendapatkan kesulitan. Telepon, terus ada WA, bahwa Japra sudah nggak ada. Sampai istri saya bilang, dia langsung nangis, itu nggak mungkin Bang, masa meninggal Bang? Dia bilang, kamu kan baru telepon beberapa hari yang lalu. Jadi Japra kalau ada sesuatu pasti telepon saya. Nah, cuman kali ini pada waktu saya telepon itu dia tidak cerita kalau dia sakit gitu. Gimana Pra? Baik Her, sehat. Pokoknya jaga kesehatan Her. Itu aja.
Dia tidak cerita kalau dia dalam keadaan sakit. Jadi saya seperti merasa bersalah saya sama Japra gitu. Jadi saya lihat orangnya memang sangat bersahaja dan sangat kreatif sekali gitu ya. Dan kalau seandainya memunculkan satu ide, itu dia akan selalu kejar pandangan kita tentang idenya dia itu. Japra ini dekat sekali sama saya. Jadi Japra ini karena dia rumahnya di Depok, kerjanya selalu ke rumah menengok saya. Jadi dia naik sepeda maupun mobil untuk diskusi dan bisa berjam-jam diskusi dengan dia. Baik, ya. Belakangan ini memang kita lebih dekat lagi sama Japra setelah dia sering di demo. Lebih intens saya ketemu sama Japra itu di Lautse gitu kan. Nah, dia juga sering kirim-kirim kirim-kirim karikatur. Jadi dari 2015 saya mengenal Mas Japra itu lebih banyak ada di saat saya susah. Orang yang lebih banyak bisa membuat saya tertawa dan tersenyum di saat saya lagi sulit untuk bisa tertawa dan tersenyum. Maaf, dia tidak lulus karena demo. Mas Eno tahu lah. Japra itu demo sudah pekerjaan dari SMP itu. Dari SMA itu kenapa? Karena dia tidak setuju dengan kepala sekolah, dia demo. Itu ngumpulin duit dari teman-teman, disewakan dilaslah pintu SMA itu. Sampai sekolah libur. Akhirnya Japra ketahuan, lulus. Itu tahu. Itu Mas Eno tahu, karena rumahnya Mas Eno itu dekat dengan sekolahan itu. Dan adiknya Mas Eno, itu satu sama Mas Japra itu. Jadi begitu lulus SMA, Mas Japra itu lebih dekat sama Mas Eno, sama saya jauh. Tahu. Harus bekerja. Tahu. Ngangkat iki. Ya tahu Mas. Dan kebetulan kita ini beda. Kalau Japra ini dulu begitu setia SD satu sekolahan, SMP satu sekolahan, SMA satu sekolahan, akhirnya satu angkatan. Ngangkat iki. Akhirnya kita ini omong-omongan, ini yang mau isi siapa? Saya juga pengen masuk teater sebetulnya. Tapi kita lawakan mengikuti lawakan. Alah, Aam diem dulu. Nah, kalau mau nanya masalah ngangkat iki Bang Hariman. Ya kan, Bang Hariman, terus kemudian Bang Bursa, Bang Bambang Istinugro, itu semua tiap ketemu sama saya, orang-orang tokoh-tokoh senior saya itu semua diceritakan lucu-lucunya. Mas Eno begini ketemu Mas Eno ketawa gitu. Jadi suatu hari Japra itu telepon saya, Isti, saya mau ngajak kamu ngopi gitu. Jemput saya di Mokhtar Kusuma Atmaja 76. Nah, terus saya jemput Japra. Saya pikirnya ini pasti akan naktir saya di tempat-tempat kafe yang baik lah. Tapi ternyata dia ngajak saya ngopi di pinggir rel. Terus saya tanya, loh Pra, ini kita minum kopi di mana? Di sini, katanya gitu. Loh kenapa? Wah, masih teyan ya kita ya. Artinya teyan ini kere. Ngopi di pinggir rel. Padahal jemputnya di Mokhtar Kusuma Atmaja 76. Nah itulah, artinya biasanya sering bergurau-gurau, ya kan? Tapi kok tiba-tiba dia 3 hari sebelum meninggal dia telepon saya sangat serius gitu loh. Sangat serius. Kemudian 2 hari kemudian si Rijani telepon saya. Kalau Japra itu sakit dan ternyata dia susah gitu. Tadi Bung Eko menceritakan di rumahnya itu nggak ada beras. Nah itulah artinya di dalam kehidupan itu ya, kita ini kalau berjuang tuh kita memang tidak mengharapkan apa-apa. Ingin menyampaikan duka saya kepada keluarga Japra. Semoga dia diterima amal ibadahnya, diberikan tempat terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin.
Ya, saya tidak terlalu lama berteman sama Japra ya. Tapi saya lihat dia sangat egaliter, tidak ada senior junior, dan hampir pikiran-pikirannya dalam karikaturnya itu hampir sama dengan apa yang saya ungkapkan selalu dalam Facebook saya. Sehingga seringkali dia menjawab Facebook saya dengan karikaturnya. Karena Mas Japra nggak ada, mohon tali silaturahim tetap bisa dijalin. Ada saya, ada Tara. Kalau memang ada urusan-urusan dengan Mas Japra bisa. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Rinjani. Terima kasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin. Terima kasih. Amin amin amin. Terima kasih Mbak Ria. Amin ya rabbal alamin ya Allah.